Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat Nafizen yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang dirinya mendeklarasikan akan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap keimanannya. Sebagai bukti apakah imannya sungguh-sungguh, apakah hanya sekedar di lisan saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 2 sampai dengan ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja dengan mengatakan aku telah beriman, lalu kemudian tidak diuji? Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap orang yang dia mengatakan diri beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menguji orang-orang sebelum mereka. Artinya orang-orang sebelum kita terdahulu yang mereka mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, itu diberikan ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Allah menjelaskan, fala ya'lamanallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang jujur dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang dusta. Sobat Nafizen pecinta kebaikan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya, kepada kita yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dari situ akan nampak apakah imannya benar-benar tulus di dalam hatinya atau hanya sebatas di lisan saja. Karena tidak sedikit daripada manusia yang mereka mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, bertobat kepada Allah, hijrah di jalan Allah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian, kemudian dia gagal dalam ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sobat Nafizen pecinta kebaikan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya itu ada 3 macam. Yang pertama adalah berupa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berupa larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, orang yang beriman kepada Allah, dia wajib menjalankan konsekuensi sebagai orang yang beriman, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga adalah berupa ujian musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dirinya. Dan perlu diketahui bahwasannya ujian merupakan bagian seperti pakaian bagi orang yang beriman, yang senantiasa melekat di dalam dirinya dan tidak akan pernah lepas sampai dengan dia diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, karena kita memahami bahwasannya hidup kita, apalagi kita yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, pasti akan diuji Allah Subhanahu wa taala, maka kita butuh yang namanya kesabaran. Apa itu sabar? Para ulama menjelaskan sabar adalah as-sabru huwa habsun nafsi an maharimillah. Sabar adalah menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib sabar, yaitu menahan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Marah, mencaci, menghasut, emosi, bahkan naudzubillah min dzalik sampai dengan bunuh diri. Ini adalah perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Sobat Nafizen pecinta kebaikan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi orang yang sabar itu tidak bisa instan.
butuh yang namanya dengan latihan. Perlu dilatih. Dan latihannya tidak dengan waktu yang singkat. Bukan hitungan menit atau hitungan jam. Tetapi butuh latihan dalam setiap harinya. Dan para ulama menjelaskan, di antara cara untuk kita dapat menjadi orang yang sabar, atau latihan untuk dapat menjadi orang yang sabar, itu adalah dengan berpuasa. Dengan kita menahan diri, tidak makan dan minum, serta berhubungan intim mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai dengan tenggelamnya matahari. Ini merupakan bentuk untuk kita latihan agar kita dapat menjadi orang yang sabar. Sobat netizen, pencinta kebaikan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan merupakan momentum yang tepat untuk kita berlatih menjadi orang yang sabar. Karena kita ketahui di bulan Ramadan di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Artinya wahai orang-orang yang diuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian. Agar apa? Yaitu agar menjadi orang yang bertakwa. Maka di momentum bulan Ramadan ini kita manfaatkan di setiap waktunya, di setiap menitnya, di setiap jamnya, di setiap hari-harinya untuk berlatih menjadi orang yang sabar. Bahkan di bulan Ramadan kita bukan hanya dituntut untuk berpuasa 1 bulan penuh, tetapi kita juga diperintahkan untuk menjalankan ibadah-ibadah dan juga meninggalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita memperbanyak salat, baik itu salat yang wajib maupun salat-salat yang sunnah. Dan juga kita diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an, berzikir, bersedekah, kemudian menyampaikan hal-hal yang baik serta menyebarkan kebaikan, dan juga meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Berbicara kotor, ghibah, namimah, atau melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi sudah kita sampaikan bahwasanya ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu berupa perintah dan larangan. Dan kita di bulan Ramadan ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar sabar dalam melaksanakan perintah Allah dan juga sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sobat netizen, pecinta kebaikan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan di momentum bulan Ramadan ini untuk berlatih keras menjadi orang yang sabar dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu hal-hal yang wajib maupun hal-hal yang sunnah, dan juga menahan diri dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Harapannya ketika bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita, jiwa kita telah terbentuk menjadi orang yang sabar. Sobat netizen, pecinta kebaikan yang semoga Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga di bulan Ramadan ini kita bisa benar-benar sungguh-sungguh dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah, yaitu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk daripada golongan orang-orang yang sabar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.